Selamat datang di channel video saya. Kita sering kali mendengar tentang Islam ini sebagai agama kasih atau agama damai atau juga istilah keren rahmatan lil alamin. Nah, pada kesempatan video kami kali ini, saya mengajak Anda untuk memahami ketiga istilah tadi dengan berangkat dari perintah membunuh yang ada dalam Al-Quran. Kami pernah membuat tulisan di blog kami, Budak Bangka Blogspot, tentang ayat membunuh. Ada dua tulisan di sana, ya. Yang pertama itu tentang ayat-ayat membunuh yang ada dalam Al-Quran, dan tulisan yang kedua itu adalah telaah atau kajian atas ayat-ayat membunuh dalam Al-Quran. Silakan Anda membaca sendiri. Yang pastinya di sini kami tidak akan mengulasnya. Nah, kalau kita membaca tulisan kami telaah atas ayat-ayat membunuh, kita dapat menemukan klasifikasi perintah membunuh itu ada dua, yaitu waktu lampau dan waktu kini. Waktu lampau itu artinya perintah membunuh itu terjadi pada sebelum Muhammad. Ya, misalnya pada masa Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan pada masa Nabi Muhammad. Sedangkan masa kini itu artinya masa Muhammad. Ya, nah karena itu merupakan wahyu Allah, maka dia akan berkelanjutan supaya menunjukkan relevansinya. Nah, perintah membunuh pada waktu kini ini juga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ayat positif dan negatif. Ada 6 ayat negatif dan ada 5 ayat positif. Negatif itu artinya rumusannya itu adalah jangan membunuh. Sedangkan positif itu rumusannya bunuhlah. Baik negatif maupun positif, yang pastinya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membunuh itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa membunuh itu adalah kewajiban Islam. Nah, siapa yang bisa dibunuh dan apa dampak kalau orang membunuh berdasarkan perintah Allah ini? Ya. Nah, pertama kita akan melihat siapa yang harus dibunuh itu. Kalau kita membaca dalam tulisan kami itu, ya, atau kita membaca Al-Quran sendiri, maka kita akan menemukan orang-orang yang harus dibunuh itu adalah orang kafir, orang munafik, orang murtad, dan diri sendiri. Orang kafir itu sederhananya adalah orang yang bukan Islam, ya. Itu. Sedangkan orang munafik itu adalah orang Islam yang tidak melaksanakan kewajiban Islamnya. Sedangkan orang murtad adalah orang Islam yang meninggalkan iman Islamnya. Sedangkan bunuh diri sendiri itu artinya bunuh diri dalam peristiwa jihad atau teror, ya. Jadi membunuh diri pada jalan Allah. Nah, orang-orang ini, ya, berarti mereka melaksanakan perintah Allah. Nah, seperti itu. Lantas, apa dampaknya kalau orang melakukan perintah Allah ini? Ya, sederhananya ada dua hal. Ya, kalau orang Islam melaksanakan perintah Allah-nya ini, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga masuk surga. Ya, nah jadi kalau Anda membunuh orang kafir, membunuh orang munafik, membunuh orang murtad, atau membunuh diri sendiri pada waktu jihad, Anda akan mendapat pahala dan Anda akan masuk surga.
Berangkat dari apa yang dipaparkan sebelumnya ini, kita menemukan butir-butir penting dari ayat membunuh. Ya, setidaknya kalau tidak salah ada 3. Yang pertama itu adalah Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini keyakinan Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah. Karena Al-Quran wahyu Allah, maka perintah membunuh itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya. Artinya Allah menghendaki supaya orang kafir, orang munafik, orang murtad itu dibunuh. Umat Islam wajib melaksanakannya. Gitu. Ya. Butir yang kedua itu adalah Al-Quran adalah kitab yang jelas. Nah, karena Quran adalah kitab yang jelas, maka perintah membunuh adalah jelas. Jadi tidak perlu tafsir-tafsir, tidak perlu nego-nego, tidak perlu berasionalisasi. Membunuh, ya menghilangkan nyawa. Begitu, ya. Butir yang ketiga itu adalah Al-Quran adalah pedoman hidup. Oleh karena itu, ya, membunuh adalah kewajiban. Setiap muslim terpanggil untuk membunuh orang kafir, orang murtad, munafik, dan bunuh diri pada waktu jihad. Berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran, seringkali umat Islam berasionalisasi, ya. Mereka menggunakan berbagai macam argumen. Nah, kita coba melihat, mengkritisi argumentasi mereka tersebut, ya. Yang pertama, yang seringkali mereka katakan, harus melihat konteks waktu, bahwa orang kafir yang diperintah dibunuh itu adalah orang kafir zaman Nabi. Ya, orang munafik yang diperintah untuk dibunuh itu adalah orang munafik pada zaman Nabi, bukan zaman sekarang. Jadi harus melihat konteks waktu. Demikian rasionalisasinya. Ya, nah benarkah rasionalisasi seperti ini? Kalau rasionalisasi seperti itu berarti bahwa wahyu Allah itu mati dan tidak relevan lagi. Ya, jadi sama sekali tidak ada gunanya lagi wahyu Allah itu. Dia tidak relevan lagi untuk situasi sekarang. Jadi buat apa dia ada dalam Quran? Gitu, ya. Yang kedua, seringkali mereka berasionalisasi bahwa pembunuhan juga terjadi pada agama-agama lain. Rasionalisasi ini seringkali dilontarkan ketika menghadapi tudingan terorisme, ya. Bahwa teroris juga ada pada agama-agama lain. Nah, ya. Nah, berhadapan dengan rasionalisasi ini, ya, yang harus sadari adalah bahwa ada beda dasar tindakan, ya. Ada perbedaannya, ya. Kalau agama-agama lain, umat agama-agama lain, dia membunuh itu bukan karena perintah Allahnya. Sedangkan umat Islam kalau membunuh itu berdasarkan perintah Allahnya. Ya, beda dasar tindakannya. Begitu. Yang ketiga, rasionalitas yang ketiga itu adalah, masih banyak kok orang kafir, orang munafik, orang murtad tidak dibunuh. Ini fakta, ya. Banyak orang murtad itu berkeliaran tidak dibunuh. Seringkali begitu. Pertanyaannya, kenapa tidak dibunuh? Kenapa orang kafir tidak dibunuh? Kenapa orang murtad itu tidak dibunuh? Ya. Di sini tampak terjadi pengabaian terhadap hukum Allah demi hukum sipil. Sederhananya, umat muslim sekarang takut masuk neraka. Ya, mereka tidak mau memilih surga. Demikianlah tinjauan kami tentang perintah membunuh yang ada dalam Al-Quran. Sekian dan terima kasih.